semuanya harus semangat dulu sebelum mulai pelajaran, oke? Yuk, tepuk semangat. Yes, siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati yang memangnya begitu? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati Jakumi? Siapa suka hati Jakumi? Siapa suka hati yang memangnya begitu? Siapa suka hati Jakumi? Siapa suka hati bilang hore? Siapa suka hati bilang hore? Siapa suka hati yang memangnya begitu? Siapa suka hati bilang hore? Ayo tepuk tangan buat semuanya. Mengenai tentang pemerintahan desa dan kecamatan. Oke, kelas 4 boleh lihat ke depan. Oke, tentang materi pemerintahan desa dan kecamatan. Boleh lihat ke depan. Ini adalah pengertian dari pemerintahan desa. Yang satu adalah lembaga pemerintahan desa, itu adalah lembaga badan organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Desa artinya adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, di bawah naungan kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Oke, betul. Tentang pendapatan desa. Nah, adapun struktur pemerintahan desa, yang pertama itu yang bertanggung jawab adalah kepala desa. Kepala desa itu badan permusyawaratan desa. Yang kedua adalah sekretaris desa. Adapun saksi-saksinya yaitu kaur pemerintahan, kaur pembangunan, kaur kesejahteraan. Adapun kaur yang terakhir kaur. Oke, itu adalah struktur organigram pemerintahan desa. Kita lanjut. Nah, pengertian perangkat desa. Kepala desa itu apa sih? Kepala desa itu yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala desa atau yang disebut atau yang disingkat pilkades. Oke. Terus yang kedua perangkat desa yang tadi lembaga itu. Perangkat desa itu apa? Yang bertugas membantu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara pelaksanaan teknis lapangan. Itu adalah perangkat
kemarin? Yang tadi seksi? Ketiga? Keempat seksi? Kelima seksi keterampilan dan ya. Oke. Sampai saat ini untuk pelajaran materi kelas 4 paham? Kalau sudah paham, nanti Bapak ada tes tertulis. Nanti Bapak kasih kalian soal. Sekarang Bapak akan memberikan materi soal untuk kelas 5. Siap? Oke. Materi soal kelas 5 kenaan makanan pada manusia. Ini adalah proses pencernaan dalam tubuh manusia. Kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan segera masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung begitu. Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam amida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengembangkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Kamu ini belum dong. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus usus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari menyerap dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Iya dong. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan.
proses pembusukan secara kanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pangkat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, untuk proses pencernaan yang kita. Iya, Bob. Manusia. Sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih